Mas percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Ini pertanyaan. Iya, pertanyaan. Untuk sekarang atau untuk saya yang dulu? Saya nanya Mas yang sekarang. Yang sekarang. Kalau yang sekarang kurang. Kurangnya di mana? Jadi kalau mati, rohnya percaya punya roh? Enggak, kurang juga. Berarti yang menghidupkan Mas Dedi ini apa? Kesadarannya apa? Kesadarannya ya fisik kita, fisik. Ya, yang menghidupkan Mas Dedi apa? Jantung. Iya, dia anggota badannya jantung, ya hati. Kesadarannya Mas Dedi dari mana? Ya dari apa? Brain. Ada nggak orang gila? Ini abad 7 ya Mas ya? 7 Masehi ini. Baru di tahun 1648, abad 17. Seorang saintis namanya siapa? Pascal. Baru dia orang yang pertama kali mengatakan semakin tinggi kita ke atas, oksigen makin tipis. Bedanya 1000 tahun Mas, abad 7 sama abad 17 nih. 1000 tahun. Baru ada orang mengetahui oksigen makin tinggi, makin tipis. Baru di abad 18, 19 oksigen makin diteliti lagi oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Apakah mungkin seorang nabi yang disebut Umi tidak pandai baca tulis tahu bahwa semakin tinggi ke atas orang semakin sulit bernafas? Terima kasih ya Mas Dedi udah datang. Iya. Mas Dedi menghubungi lewat DM ke saya kan di IG kan? Iya. Mas Dedi waktu itu bilangnya ingin membuktikan bahwa semua agama buatan manusia. Iya. Betul. Termasuk Islam. Nah, berarti saya ingin tanya dulu, tujuannya Mas Dedi mau diskusi itu apa? Sebenarnya buat saya pribadi sih ya, saya sebenarnya nggak pengen ini ditayangin. Sebenarnya untuk pribadi aja sendiri. Gimana tanggap? Saya pengen lihat aja bagaimana Kodondi menyikapi pertanyaan atau pernyataan saya aja sih. Kalau saya bebas-bebas aja. Orang mau menyatakan agama Islam buatan manusia atau agama Islam adalah agama yang salah, itu hak dia, hak orang itu. Dan orang yang mengatakan itu diberi hak dan kemerdekaan yang penuh oleh negara. Undang-Undang 1945 pasal 29 ayat 2. Entah orang itu beragama atau tidak beragama, itu juga bukan menjadi hal buat saya, bukan jadi masalah buat saya gitu. Setiap orang berhak mengatakan itu. Cuman kalau mau diskusi ya monggo, mau buktikan ya monggo gitu. Kan Mas mau membuktikan bahwa semua agama buatan manusia termasuk Islam. Nah, saya persilakan Mas membuktikan gitu aja. Nanti siapa tahu saya ada sanggahan, kita diskusikan gitu. Tapi mohon maaf sebelum dilanjutkan, saya pengen tanya, Mas Dedi ini berarti sekarang agamanya apa? Atau tidak beragama? Belum berubah sih kalau di KTP. Di KTP-nya apa? Islam. Iya. Pernah menjalankan syariat Islam? Ya sering dong. Sampai umur berapa? Sampai sekarang masih Jumatan. Loh, sampai sekarang masih Jumatan? Iya. Berarti sekarang Mas Dedi sebagai Muslim? Iya, bisa dibilang Muslim, tapi ya Muslim masih Muslim. Tapi menyatakan mau membuktikan bahwa Islam buatan manusia. Iya. Tapi ini. Gimana? Iya ini apa namanya? Pengen sharing aja, sharing. Tapi Mas Dedi sudah menjadi ateis apa belum? Enggak, percaya Tuhan tetap kita kalau kita percaya Tuhan. Beriman kepada rukun iman Islam enggak? Kalau ditanya beriman, pernah beriman. Sekarang tidak. Karena saya harus tahu dulu nih, posisi kerohaniannya Mas Dedi lawan diskusi saya nanti gimana. Jangan sampai saya berargumen tapi tidak matching gitu. Rukun iman, kayaknya udah, kalau rukun iman sama rukun Islam ya. Kayaknya udah kurang. Tidak beriman. Kurang beriman. Dari 6 rukun iman yang mana yang tidak diimani? Kalau Tuhan ya Tuhan. Okay. Malaikat sih mungkin ada, tapi nggak tahu namanya ataupun. Oke, tapi masih mengakui, masih beriman. Kitab-kitabnya? Kitab enggak. Nabinya? Nabi enggak. Hari akhir? Akhirnya enggak. Qadar dan qadar? Qadar enggak ada. Enggak juga. Enggak. Berarti Mas cuma beriman pada Allah SWT dan malaikatnya. Iya. Dengan 2 iman ini,
Apakah Mas Dedi bisa mengaku sebagai Muslim? Enggak. Terus ngapain Jumatan? Toleransi. Siapa yang minta toleransi orang ateis harus Jumatan? Apa butuh toleransi untuk Jumatan? Karena ini sih ya, karena kan masih ada. Apa karena kerja? Ya, ada toleransi lah, ini ada toleransi. Tidak perlu toleransi sebenarnya. Orang mau tidak beriman ke Islam tidak perlu Jumatan walaupun KTP-nya Islam. Tapi saya yakin Mas Jumatan karena Mas kerja di betul? Masuk ke bukan Muslim kan itu yang aneh mungkin. Makanya Mas masih ikut Jumatan. Ya, tapi saya ingin tahu karena saya ingin tahu makanya saya jadi tahu posisinya kerohanian Mas Dedi di mana. Kalau memang tidak mengakui dua itu haknya Mas Dedi ya. Sekarang kalau Mas Dedi mau membuktikan bahwa Islam buatan manusia, monggo silakan, silakan. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih teorinya gampang sih, kayak misalkan Hindu dan Buddha kan buatan manusia. Hindu dan Buddha ya. Iya, bukan samawi kan. Oke. Terus? Nah, kalau misalkan ditarik itu kan sebenarnya cuma ada 3 sebenarnya. Apa? Agama Samawi. Samawi itu kan sebenarnya cuma ada 3, Yahudi, Nasrani sama Islam. Kalau misalkan kita lihat dulu awalnya itu di Eropa itu kan, kenapa bisa orang Yahudi ini bisa mencetuskan agama Yahudi ya karena mereka sebenarnya kalau saya telaah ya, karena kalah perang, karena kan dulu Romawi menguasai Eropa. Sehingga mereka itu kalah dalam hal peperangan atau fisik gitu, sama dengan Romawi, sama orang-orang Romawi. Yahudi kan tadinya di Eropa tadinya, kemungkinan. Saya potong. Iya. Yudaisme tidak bermula di Eropa. Iya, tapi setelah mereka terusir. Iya. Kan kemungkinan orang Yahudi ini orang Eropa juga tadinya, karena terusir kalah sama Romawi, kemungkinan ya, hipotesisnya itu mereka melipirlah ke arah ya sekarang Israel itu. Nah, disitulah mereka pengen mengalahkan Romawi dengan apa? Yaitu bikin tandingan dari mengalahkan dengan otak. Oke, mengalahkan dengan otak itu artinya membuat mereka buat suatu kepercayaan atau ya ajaran pendidikan yang berupa agama itulah. Karena Romawi juga udah menganut sistem dewa-dewa kan, artinya itu mereka sudah punya sistem belief tersendiri gitu. Jadi dari situ mulanya. Nah, ketika Yahudi ini mentoknya di mana? Karena harus ada hubungan darah gitu. Harus ada hubungan darah. Terus jadi pengikutnya untuk orang-orang Romawi itu kurang bisa ngambil gitu. Orang-orang Romawinya itu nggak kesedot ke orang-orang Yahudi. Terus? Nah, teruslah berapa ratus tahun kemudian mereka berpikir, kemungkinan ya, ini berpikir agama yang bisa kayak membuat mereka itu berubah haluan dari menyembah dewa-dewanya mereka, orang-orang Romawi, jadi menyembah ke Tuhan yang ini. Tuhan yang satu inilah kan lawannya dewa-dewa Romawi kan, Romawi dewanya banyak. Nah, itu Yahudi bikin dewa Tuhannya satu. Nah, terus Nasrani di sini juga ternyata bisa diambil alih sama Romawi. Diambil alihnya dengan yaitu dibuatlah seolah-olah 3 satu atau 3 menjadi 1 menjadi 3. Jadi sama aja ya ajaran Romawi gitu. Yang Kristen. Ya, yang Kristen. Terus? Jadi agak berhasil, tapi dibilang berhasil juga gagal karena memang juga ajarannya belum sebagus Islam, karena mereka belum menyempurnakan kan. Yahudi cendekiawan ini belum menyempurnakan. Nah, terus ya itulah Islam itulah mereka sempurnain. Mereka mengapa ngambil di daerah Arab? Karena Romawi itu tidak menguasai daerah Arab. Sedangkan kalau
di Israel sendiri atau di daerah Yerusalem itu memang kekuasaan dari Romawi, jadi lebih mudah di take overnya gitu kalau misalkan ada sesuatu gitu. Kalau menurut saya begitu sih. Jadi menurut Mas Dedi, Islam juga termasuk buatan manusia. Iya, Ya, berarti kitab Qur'annya juga buatan atau karangan manusia. iya, Yang Yahudi juga karangan manusia. iya, Yang Kristen juga karangan manusia. iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya, saya mau nanya dulu, Mas Dedi ini peneliti atau bukan? Bukan kalau peneliti. Bukan. Berarti belum pernah membuat suatu tulisan gitu belum? Belum. Oke. Saya mau koreksi sedikit ya. Iya. Yang tadi Mas Dedi utarakan, agama Yudaisme tidak bermula di Eropa. Bermulanya di Yavne, kota Yavne, ya kira-kira tidak jauh lah dari Yerusalem, tidak jauh. Setelah Yahudi ini split atau terpisah menjadi Yudaisme dan juga menjadi Kristen, ya. Ketika Bait Suci Haikal Sulaiman dirubuhkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi, Bait Suci adanya di Yerusalem. Ketika itu ada pemberontakan, Jenderal Titus merobohkan Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis tahun 70 Masehi, barulah terpisah menjadi Yahudi Rabinik yang disebut dengan Yudaisme dan juga menjadi Kristen. Itu tahun 70 Masehi. Tetapi kalau praktek agamanya orang Yahudi itu sebenarnya boleh dikatakan menurut ahli-ahli Perjanjian Lama bisa dikatakan mungkin sudah 2000 tahun sebelumnya, sejak zaman Nabi Musa. Tetapi agama Yudaismenya sendiri baru terlihat jelas ketika sudah pecah di tahun 70 Masehi itu. Ya, itu adalah tahun perpecahan antara Yahudi dan Kristen. Karena apa? Karena di situ sudah mulai timbul orang-orang Yahudi juga yang sudah lama hidup pada zaman Helenistik Yunani, ya. Dari tahun 322 sebelum Masehi, Raja Alexander Agung itu kan menguasai daerah Mediterania. Ya, mereka kan sebenarnya mengincar Raja Darius Agung yang di Persia, tetapi mereka mencaploknya dengan cara sedikit demi sedikit gitu. Mesir dulu, nanti sampai Palestina, baru akhirnya mereka menguasai Persia. Sampai di Mesir dibuatin dinasti Ptolemy. Ptolemy itu nama jenderal daripada Raja Alexander Agung. Nah, setelah dari 322 sebelum Masehi itu, 332 maksud saya, itu selama ratusan tahun, hampir seperempat milenium, daerah situ hidup pada zaman Helenisme Yunani dengan budaya dan sistem kepercayaannya. Ya, ada dewa Zeus, punya anak Dewi Helen, punya anak dewa Hermes, punya anak Perseus, punya anak Hercules dan sebagainya. Anaknya kurang lebih 100. Termasuk orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria Mesir, yang tinggal di Yerusalem, dan yang tinggal di daerah sekitar situ hidup di bawah budaya Helenisme. Dengan adanya budaya Helenisme itulah ya sebagian Yahudi memisahkan diri menjadi Kristen karena terpengaruh oleh budaya Helenisme itu. Ketika Romawi masuk ke daerah, menguasai daerah situ, itu tahun 63 sebelum Masehi, Romawi masuk sampai tahun 600-an kan, sampai zaman Islam. Mereka orang-orang Yahudi ini jadi pernah hidup di zaman Helenisme Yunani, pernah hidup pada zaman paganisme Romawi. Kalau di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi mereka mengenal dewa Jupiter. Anak-anak dewa Jupiter juga dianggap sebagai setengah manusia, setengah dewa. Itu dewa-dewa yang mereka sembah selama ratusan tahun. Jadi, Kristen timbulnya ketika mereka menggunakan atau mengadopsi ya, sistem kepercayaan Helenisme, paganisme, dan Platonisme. Platonisme pernah dengar? Plato pernah dengar? Ada Plato, ada Philo di bawahnya, di atas sana ada Aristoteles gitu. Itu juga filosofi Yunani. Mereka menggabungkan semua itu sehingga timbul agama Kristen. Makanya ada Trinitas itu pun juga berevolusi. Tidak tahun 70 Masehi itu ada Trinitas, belum. Trinitas itu baru timbul 381 Masehi. Hampir 300 tahun setelah 70 Masehi itu, ya. Kalau Mas bilang agama Yahudi buatan manusia, saya sebagai orang Islam setuju. Kalau Mas Dedi bilang agama Kristen buatan manusia juga, saya sebagai orang Islam juga setuju. Tapi kalau Mas bilang Islam buatan manusia, ini yang saya pengen tahu dasarnya dari mana. Kalau Mas Dedi hanya menyampaikan Islam juga meneruskan, menyempurnakan misalnya dari Yahudi dan Kristen di Arab Saudi, karena Arab Saudi tidak dikuasai oleh Romawi, itu kurang tepat. Karena sebuah sistem kepercayaan itu harus dilihat dari konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya,
dan kenabiannya serta kitabnya. Nah, ketika kita menilai sebuah agama ini buatan manusia atau bukan, yang harus kita uji adalah kitabnya, Mas. Saya sudah menguji kitabnya orang Kristen dari mulai Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu. Saya juga sudah menguji kitabnya orang Yahudi yang disebut Tanakh dari namanya Kejadian sampai Maliaki. Itu semua saya sudah uji. Di situ banyak sekali kontradiksi, kesalahan ilmiah juga termasuk, sehingga tidak bisa disebut ini sebagai samawi, gitu ya. Tapi kalau yang Quran, saya sudah pelajari sekian tahun, saya belum nemu yang namanya ayat buatan manusia, gitu. Oke, ketika kita menelaah sebuah kitab, tentu saja kita kan harus melihat ada pesan apa di dalam kitab itu, ya kan? Apapun kitabnya. Tentu saja yang kita lihat harus konsep ketuhanannya, yang tadi saya bilang. Konsep keselamatannya. Ada perintah, ada larangan, ada nasihat, dan sebagainya, kan? Tetapi di dalam Quran, selain berisi itu juga ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, ilmu pengetahuan, yang ternyata dikonfirmasi baru sekarang. Bukan pada zaman kitab itu diturunkan, gitu. Ya. Kalau Mas bilang Quran buatan manusia, ditulis oleh manusia, saya setuju. Karena yang menulis adalah sahabat-sahabat Nabi. Ya. Tetapi ketika isi di dalam Quran itu, atau konten di dalam Quran itu, kita perhatikan, kita pelajari, ternyata banyak ayat yang pada saat itu sudah ada, tapi pada saat itu belum ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mungkin kita tahu, ulama-ulama Islam kita kan juga baru sudah melakukan penelitian, kira-kira dari mulai abad 6 sampai abad 8, atau abad 9 lah. Setelah itu kan, baru dikembangkan oleh orang-orang Eropa, dari kalangan Kristen, yang bisa dikatakan mereka sebenarnya tidak terlalu religius, walaupun ada satu dua yang religius, tetapi karena mereka agak jauh dengan agamanya, mereka malah konsen atau fokus kepada ilmu pengetahuan. Itu di abad pertengahan, ya, dari 1500-an ke atas lah. Kan baru itu, di situ ilmu pengetahuan baru berkembang gitu. Ya, yang kita sebut dengan sebelumnya adalah Dark Age atau zaman kegelapan gitu lah. Sejak abad pertengahan itulah ilmu pengetahuan sudah mulai berkembang, yang akhirnya pada akhirnya kira-kira di abad 19 dan 20 malah banyak ilmu pengetahuan dari kalangan orang-orang Kristen itu yang mengkonfirmasi kebenaran ayat Quran. Nah, nanti kita bisa bahas ayat mana aja. Ya, sampai di sini itu sanggahan saya. Silahkan kalau masih mau sanggah lagi. Kalau ada yang saya katakan salah, tolong disanggah yang mana. Sambil ngopi, Mas. Saya ngopi dulu juga nih. Ya, belief system sih. Ya. Kalau menurut saya sih. Belief system. Iya, kalau menurut saya memang udah mungkin udah agak susah mungkin ya kalau udah belief system. Tapi kan Kodendi kan dulu kan ini bukan Islam ya Kodendi ya. Saya dari Dulu menjelek-jelekkan Islam mungkin? Tidak. Tidak ya? Tidak. Saya tidak anti Islam sebelum saya masuk Islam. Saya hanya menerima berita-berita bahwa Islam itu agama teroris, agama Iya, kan kayak gitu kan. Itu dari media ya, bukan dari Iya. saya sendiri. Gitu. Bukan dari saya sendiri. Tapi ketika saya belajar Islam, saya tidak memperhatikan Islam itu agama teroris atau bukan. Tetapi yang saya fokus adalah kitabnya. Kitabnya ini mengandung sesuatu yang dibenarkan oleh sains. Ya, sedangkan kita sekarang hidup pada zaman sains kan. Boleh dikatakan dari abad pertengahan sampai sekarang ini kan kita zaman sains. Mas, saintis bukan? Bukan sih. Bukan. Tapi Mas kan percaya atau mengakui bahwa sains itu kan juga menjadi pegangan orang zaman sekarang. Iya sih, tapi kan nggak ada, kalau di Quran itu kan nggak ada sih. Nggak ada yang terlalu mencolok sainsnya. Oke. Tidak terlalu mencolok. Tetapi ketika kita pelajari ayat-ayatnya, ternyata itu ada hubungannya dengan sains sama sekarang. Yang pada waktu itu orang tuh nggak tahu. Gitu. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, bahwa ada ayat kurang lebih begini, bahwa kami telah menjadikan, atau kami awalnya kami jadikan langit dan bumi itu satu, kemudian kita pisahkan keduanya. Kalimatnya begitu, tidak ada kata-kata Big Bang, gitu nggak ada. Tapi pada zaman sekarang kita tahu ada namanya Big Bang. Big Bang itu apa? Sebuah letupan besar yang ada di alam semesta, yang akhirnya membentuk alam semesta yang kita sekarang tinggalin gitu. Langit dan bumi awalnya menyatu, terus kami pisahkan keduanya. Itu apa kalau bukan Big Bang, maksud saya? Tapi kan kalau Big Bang kan dari kekosongan. Betul. Ya sama, langit dan bumi kemudian
kita jadikan satu, kemudian kita pisahkan keduanya. Situ mau bilang itu kekosongan, situ mau bilang itu adalah energi yang meletup. Monggo silakan dengan istilah zaman sekarang. Tapi pada zaman itu, teori itu sudah ada. Sedangkan pada zaman sekarang, kapan teori Big Bang itu muncul? Baru 50 tahun yang lalu. Tapi luas loh maknanya itu. Oke. Langit dan bumi dipisahkan itu luas sih kalau menurut saya. Belum berarti kemungkinan mungkin bukan Big Bang mungkin gitu yang dimaksud. Ya nggak tahu, langit dan bumi dipisahkan kan cuman kata-katanya kan. Iya, ya sekarang Yang selain Big Bang, Mas Dedi punya istilah apa? Silakan bikin tulisan. Ini bukan Big Bang, ini adalah ini gitu misalnya. Silakan. Kalau itu tidak bisa dijawab oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain, Mas Dedi bisa dikatakan nanti sebagai ilmuwan. Enggak Iya. sih, maksud saya apakah memang yang dimaksud dipisahkan langit dan bumi itu Big Bang? Maksud saya kan kemungkinan juga kan belum tahu kita kan maksudnya. Oke. Itu kan masih apa ya, mentah. Oke. Sekarang kalau pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan ayat seperti itu, orang-orang yang membaca ayat itu kira-kira mereka paham nggak langit dan bumi dulu satu terus kemudian pisahin? Kira-kira orang-orang pada zaman itu paham nggak? Dengan kalimat pada awalnya kami jadikan langit dan bumi satu kemudian kami pisahkan keduanya, orang pada zaman itu aja nggak paham. Apalagi kalau mau dengan istilah yang lain gitu istilahnya. Betul nggak? Iya, tapi Big Bang juga nggak langit dan bumi juga sih, kan banyak macam-macamnya di dalam Big Bang itu kan. Apa aja coba? Ya selain langit dan bumi lah, kayak planet-planet yang lain, matahari. Bumi termasuk planet bukan sih? Ya planet juga kan. Bumi itu kan hanya sebutir debu di alam semesta. Yang kurang lebih sama dengan planet-planet yang lain, cuman karakteristik planet ini kan beda-beda. Bumi adalah sebuah debu luar angkasa yang ternyata punya karakteristik yang bisa ditinggali oleh manusia. Itu aja sih. Planet-planet yang lain, Mars, sekarang belum selesai diteliti sama kita. Ada dulu sebuah wacana bahwa di Mars orang bisa hidup, gitu misalnya. Ya, nanti ada di planet lain yang punya karakteristik mirip dengan bumi. Tapi kan sampai sekarang belum ada manusia dari bumi pindah ke planet lain. Yaitu mungkin tinggal menunggu perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau situ bilang Big Bang belum tentu ayat yang di Quran itu, monggo diajukan. Apa itu kalau bukan Big Bang? Gitu. Yang cuman kata-kata aja lah. Nah iya, sekarang dari situ apa kalau bukan Big Bang? Bumi dan langit. Yang mungkin maksudnya kata-kata itu ya cuman itu doang, bumi dan langit dipisahkan doang. Sekarang kalau dipisahkan, masuk nggak ke dalam ranah Big Bang? Ranahnya. Gitu. Oke, situ mau bilang bukan Big Bang. Tapi pertanyaan saya, masuk nggak kalimat itu di dalam ranah Big Bang? Kalau orang yang bukan Islam aja bilang masuk. Iya sih memang. Ya tergantung orangnya sih mungkin ya. Sudut pandang. Kan? Iya, sudut pandang. Sudut pandang ini kan, tapi kan di belakangnya dia harus ada ini. Kita nggak usah memaksakan ada sudut pandang Islam, nggak usah. Orang yang bukan Islam pun, bahkan yang menemukan teori Big Bang itu seorang pendeta loh. Ya. Dia bisa memandang bahwa langit dan bumi itu dulu ada semacam ledakan besar sehingga menimbulkan benda-benda langit, termasuk salah satu debunya adalah bumi. Matahari juga salah satu debunya. Tetapi dengan karakteristik dia bisa menimbulkan sinar yang begitu panas sehingga bisa memberi kehidupan di bumi. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu kenapa bumi dengan matahari dan bulan ini apa istilahnya masuk di dalam galaksi Bima Sakti. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu kenapa ada di situ. Tetapi kan kita juga tahu, sekarang manusia bisa tahu bahwa yang namanya galaksi di alam semesta ini begitu banyak. Jutaan lagi, bukan miliaran lagi, bahkan triliunan. Kapan manusia tahu? Setelah punya teleskop. Nggak ada teleskop, manusia tahu dari mana? Sekarang ketika ada seorang fisikawan, Mas, mengatakan bahwa alam semesta ini mengembang. Di Quran sudah ada. Di Quran sudah ada, kami yang menjadikan dan kami yang meluaskan. Itu kira-kira karangan manusia atau bukan gitu loh. Alam semesta ini meluas atau mengembang. Dikonfirmasi kira-kira baru 50 tahun yang lalu sama astronomi. Bahkan seorang Stephen Hawking aja ngomong begitu. Tapi kan kalau
sains kan manusia kan bukan dari Adam, dari kera. Hah? Iya dong. Nggak semua ilmuwan percaya dengan teori Darwin, Mas. Karena Iya teori sih. Darwin itu ada kelemahannya, ada titik putusnya, ada missing point-nya teori Darwin. Tidak semua ilmuwan percaya dengan teori Darwin. Itu masih teori, belum hukum. Teori Darwin atau hukum Darwin? Teori Ya, sih. masih teori kan, belum jadi hukum. Jadi jangan berpatokan dari situ. Tidak semua ilmuwan percaya atau mengikuti teori Darwin, masih teori, belum hukum. Tapi kalau sains kurang percaya sama Tuhan sih kayaknya, kurang. Oke. Saya tidak ingin menyalahkan atau menghakimi siapapun yang tidak percaya Tuhan. Iya. Tuhan pun, ya, Tuhan pun juga tidak melarang manusia tidak percaya kepada Dia. Kenapa? Karena kita semua masing-masing diberikan free will, tahu kan? Kehendak bebas, betul kan? Dan Makanya kita lebih mulia dari malaikat karena kita punya free will. Malaikat nggak punya free will. Nah, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa ini, walaupun tidak dipercaya sama orang yang ciptaannya, Tuhan yang Maha Kuasa ini kan sudah memberikan pesan-pesannya, ya, dengan kitab-kitabnya, dengan nabi-nabinya, melalui nabi-nabinya. Ketika ada orang sudah mendengar pesan ini dan dia tetap tidak mau percaya, Tuhan tidak melakukan apa-apa pada saat ini. Tapi nanti, sekarang saya punya gini, Mas, punya apa? ya namanya, analogi perbandingan resiko. Ya, Iya. contoh gini, saya sebagai orang Islam mengikuti apa yang pesan dari Quran, ya, dan ajaran Nabi Muhammad SAW saya lakukan sekarang. Ketika nanti saya mati, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada. Iya, iya. Mas tidak percaya Allah sekarang, Mas tidak melakukan. Ketika mati ternyata ada. Siapa yang lebih rugi, saya atau Mas, gitu. Ya sebenarnya udah pilihan sih mungkin ya itu ya, pilihan hidup orang masing-masing ya. Ya, tapi mungkin. pertanyaan saya, siapa yang lebih rugi, saya atau Mas? Ketika saya mati, Tuhan nggak ada, saya ruginya apa? Nggak rugi. Saya juga percaya kalau Tuhan ada, percaya. Oh, percaya? Oh, percaya. Tadi barusan belum bilang Tuhan tidak ada. Tuhan ada kalau Tuhan. Tuhan ada. Tuhan ada. Yang tidak percaya tadi apanya? Yang kan dua tadi udah diyakini rukun. Tuhan dan malaikat. Iya, malaikat. Tuhannya percaya ada. Ada percaya, kalau Tuhan ada percaya. Oke. Sekarang kalau Mas percaya ada Tuhan, kalau Mas percaya ini ada Tuhan nih, Mas mau ngikutin nggak perintah yang Tuhan itu? Gitu. Nah itu yang masih pertanyaan sih saya. Kalau menurut saya pertanyaan itu yang masih pertanyaan. Apakah Tuhan memang memberikan perintah? Nah itu. Nah, cara berpikirnya jadi begini, Mas. Kan tadi saya bilang, ketika kita menguji sebuah agama, yang kita uji kan harus kitabnya. Ketika di dalam kitabnya ada ayat-ayat, bahkan kurang lebih ada 1000 ayat, yang 80%-nya sudah teruji oleh ilmu sains zaman sekarang, berarti kan kita bisa menganggap bahwa kitab itu tidak mungkin karangan seorang manusia. Ya, jadi kita harus tahu timeline juga nih, Mas. Anggaplah Quran diturunkan tahun 610 Masehi. Ya. Ilmuwan Islam belajar tentang sains kira-kira abad 7, 8, 9 Masehi. Ilmu pengetahuan yang sekarang kita bisa nikmati berkembang mulai abad pertengahan, abad 16 sampai sekarang. Ketika ada sebuah kitab di sini, dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan yang di sini, apakah ini kira-kira karangan manusia? Gitu aja. Simpelnya. Ya karena bahasanya itu sih, bahasanya terlalu luas sih, bahasa Quran itu belum Terlalu detail. luas. Iya, apa nggak detail. Kalau ilmu itu kan biasanya detail. Ilmu sains kan lebih detail dia biasanya. Nah itu kalau ini apa ya, tanggapan saya sih. Oke, sekarang kalau Mas bilang nggak detail, Kurang. justru yang di dalam Quran itu yang menyuruh kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Di dalam Quran ratusan ayat, Mas, Iya. yang bertanya kepada kita, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mengingat? Justru itu ayat-ayat yang mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran kita. Bagaimana mungkin di sebuah zaman ada sains yang sudah menjadi hukum, ternyata sudah disebutkan di dalam sebuah kitab 1500 dari sekarang. Berarti ini tidak mungkin karena tidak ada ilmuwan pada zaman itu yang sudah menemukan hal-hal seperti itu.
Contoh gini lah, paling gampang. Mas percaya kalau kita makin ke atas, kita makin susah bernapas? Percaya. Percaya. Kalau di Quran dinyatakan, dada seseorang itu akan sesak dan sempit seperti mendaki langit. Kira-kira abad ke-7 Masehi ini. Ya, Kira-kira itu karangan siapa? Karangan manusia? ya karena atau bukan? kan dia udah pernah naik gunung orang pada saat itu. Oke. Naik gunung itu kok dadanya semakin susah bernapas Oke. gitu. Pernah, Jadi Pak? udah tahu. Pernah baca Nabi Muhammad SAW naik gunung berapa meter? Ya kan mungkin ada orang lain selain dia yang naik gunung. Oke. Dia taunya dari orang lain itu. Oh, tahu dari orang lain. Mas Iya. taunya dia tahu dari orang lain dari mana? Kalau bukan dari hadis. Iya, kan mungkin ada yang nggak diceritain di ini kan, nggak diceritain di dalam hadis kan, karena ya itu kan balik lagi ke teori konspirasi kan. Konspirasi apa nih? Ya itu kan teori konspirasinya. Kalau misalkan itu ciptaan manusia ya kan, semua agama kan belum tentu kan. Hmm. Yang orang yakini ini kan kebanyakan kan itu ciptaan Tuhan Oke. gitu. Saya juga awalnya berpikir seperti itu. Tapi ketika saya tahu di dalam Islam ada Quran, ada hadis sahih, berarti kita harus berpatokan kepada dua ini. Ketika kita tidak bisa membuktikan Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh orang yang pernah naik gunung yang sangat tinggi, jangan kita klaim, maksud saya. Kita Yang harus nggak ada buktinya dulu. nggak diklaim Nabi sih. Muhammad SAW tahu dari mana, gitu. Karena setahu saya Nabi Muhammad SAW tidak pernah keluar area Arab Saudi, ya. Dia tidak pernah ke Selat Gibraltar. Dia tidak pernah ke gunung Mount Everest. Kira-kira manusia akan susah bernapas di ketinggian berapa, Mas? Saya juga nggak naik gunung tapi pasti kerasa sih, pasti susah. Karena kan semakin ini kerasa pasti. Iya. Gunung apa yang paling tinggi di Arab Saudi? Kita harus cari tahu. Sekarang zaman Google kan gampang, tinggal klik aja. Gunung apa yang paling tinggi di Arab Saudi? Ya nggak ada. Makanya. Jadi dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau semakin tinggi manusia naik ke atas, mendaki langit, dadanya akan sesak dan sempit. Ya pasti mungkin ada yang udah pernah dia pernah dengar dari orang mungkin gitu. Carikan saya buktinya Nggak itu. tahu. Nah, jadi kalau kita mau berdiskusi atau mau berargumentasi, kita harus punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Maksud saya gitu, Mas. Iya, iya. Masalahnya, ini abad 7 ya, Mas ya? 7 Masehi ini. Baru di tahun 1648, abad 17. Seorang saintis namanya siapa? Pascal. Baru dia orang yang pertama kali mengatakan semakin tinggi kita ke atas, oksigen makin tipis. Bedanya 1000 tahun, Mas. Abad 7 sama abad 17 nih. 1000 tahun. Baru ada orang mengetahui oksigen makin tinggi, makin tipis. Baru di abad 18, 19 oksigen makin diteliti lagi oleh ilmuwan-ilmuwan lain. Apakah mungkin seorang nabi yang disebut Umi tidak pandai baca tulis tahu bahwa semakin tinggi ke atas orang semakin sulit bernapas? Tinggi-tingginya Nabi naik gunung paling banter apa sih? Gua Hiro. Berapa meter? Baru ratusan meter. Kalau kita bandingkan dengan Mount Everest, 8.800 meter. Ya karena ya banyak timnya mungkin ya, punya tim mungkin itu. Yahudi Jalan-jalan gitu, naik gunung gitu. bukan Yahudi kan banyak Yahudi di Arab juga kan. Yahudi di Arab Iya. ada. Terus Banyak. Yahudi Ya mungkin siapa itu yang naik tim-tim. gunung dadanya sesak dan sempit? Saya pengen denger. Mungkin ya, nggak tahu, kita kan nggak tahu, berandai-andai aja. Nah, kalau saya Cuman- bilang sebaiknya kita jangan Berandai-andai ya. Kita harus punya literasi. Tapi kalau kayak gitu saya mau tanya aja. Karena saya juga kan posisinya memang belum begitu paham ya kan. Jadi saya mau tanya aja. Misalkan ya, kalau kan hadis itu kan bukan dari firman langsung dari Tuhan kan. Bukan. Tapi kenapa itu jadi sumber hukum? Gini, yang namanya menyusun hadis kan ada SOP-nya. Mas tahu yang disebut sahih itu yang syaratnya seperti apa? Iya, tahu. Apa? Harus apa dulu nih? Periwayatnya jelas, jelas. jujur, nggak pernah ini. Alim. Itu berarti sanad ya. Sanadnya itu berarti itu. Periwayat yang Ya, sanad. ya artinya jalur periwayat gitu lah. Itu namanya sanad gitu. Jadi ada syaratnya kan tadi kan orang yang meriwayatkan harus alim, nggak pernah bohong, dan periwayatannya sampai kepada Rasulullah. Iya. Ya. Jadi artinya apa?
ketika yang meriwayatkan ini orang-orang yang alim dan sampai kepada Rasulullah, ini baru disebut sahih. Kalau satu periwayat aja dia pernah berbohong, nggak usah bohong sama manusia mas, bohong sama ayam aja. Manggil ayam pura-pura mau ngasih makan, ketika datang tangannya kosong. Riwayat yang disampaikan oleh orang yang seperti itu, derajatnya dari sahih langsung turun jadi hasan. Hasan itu masih baik, tapi belum sahih. Iya, Di bawah hasan nanti ada lagi dhaif misalnya gitu. Iya. Jadi ketika kita mempelajari hadis itu juga ada ilmu seperti itu, dan periwayat yang tadi Mas bilang harus alim itu juga ada kitab-kitab sendiri. Ini orangnya siapa, orang tuanya siapa, kapan lahirnya, kapan matinya, itu ada. Ada kitab-kitab yang menjelaskan itu. Iya, maksud saya isinya Isinya itu artinya matannya. Matan. Iya, isinya itu kan seharusnya nggak bisa jadi hukum harusnya, karena itu kan bukan firman Tuhan, tapi dari Rasulullah seharusnya. Oke. Gini Mas. Gini. Di dalam Quran juga ada ayat yang berbunyi begini. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ya, itu ada ayatnya. Ketika ada kata-kata taatilah Rasul, berarti kita harus mengikuti sunnah Rasul, kan begitu. Sunnah Nabi ini. Nabi selain menerima wahyu yang masuk ke dalam Quran, Nabi juga menerima wahyu yang tidak masuk dalam Quran. Itu yang disebut dengan hadis qudsi. Gitu. Pernah dengar? Hadis qudsi, iya. Nah, wahyu juga mas, tapi tidak masuk dalam Quran. Contoh. Iya. Di dalam tubuh manusia ada berapa Ada berapa sendi? 72 ya? 360. Oh, 372. Kok 72? 360. Iya. Kira-kira Nabi Muhammad SAW tahu dari mana manusia punya 360 sendi? Kalau bukan wahyu dari Allah. Tapi tidak masuk Quran. Mungkin pernah bongkar-bongkar mayat. Asumsi kalau begitu. Asumsi. Kita jangan berasumsi. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita harus ini aja. Harus yang ada literasinya aja. Iya. Kalau asumsi, kita mudah nanti nggak dianggap gitu lah mas. Omongan kita nanti. Ada yang bilang sama saya, jangan-jangan Nabi Muhammad itu diajarin sama alien katanya. Ya mana buktinya? Gitu aja. Kalau ada buktinya, kita baru bisa bantah. Kalau nggak ada buktinya, ya udah asumsi berarti. Tapi kalau hadis qudsi itu kan nggak semua hadis itu hadis qudsi. Betul. Hadis qudsi itu. Betul. Tidak semua hadis itu hadis qudsi. Dan tata cara sholat itu kan cuma ngelihat Rasulullah sholat. Betul. Tapi nggak ada perintah langsung firman Tuhan. Tata caranya. Ya. Yang mengajari Nabi sholat siapa? Kalau di hadis nggak cuma disuruh perintahin aja kan, Isra Mi'raj itu kan perintah doang. Waktunya doang. Kalau perintah sholatnya dari Quran, mas. Perintah sholatnya. Yang Isra Mi'raj. Iya, ya, menerima perintah sholat. Tetapi di dalam Quran juga ada perintah sholat pada waktu-waktu tertentu untuk yang 5 waktu itu. Selain daripada yang Isra Mi'raj. Ada ayatnya. Nanti saya bisa tunjukin. Iya, tapi maksud kan saya, di situ kan sholat kan bisa berarti berdoa. Betul. Maksud saya begini. Ketika ada perintah sholat, ada perintah taat Rasul. Berarti Rasul juga mengatakan kepada kita, sholatlah seperti apa yang aku lakukan. Sholatlah seperti sholatku gitu. Ya kan? Berarti kan kita diperintahkan sholat seperti sholatnya Nabi. Sedangkan Nabi sholat, di Quran tidak disebutkan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nggak disebutin rakaatnya. Iya. Tetapi Nabi melakukan sholatnya, dia melakukan subuh sekian rakaat dan setiap sholat itu berapa rakaat, karena diajarin sama siapa? Diajarin sama malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ketika Nabi sholat subuh 2 rakaat, ya sudah kita tinggal ngikutin. Oh, kalau subuh 2 rakaat. Oh, sebelum subuh 2 rakaat itu ada sholat qobliyah subuh. Ya, kita cuma ngikutin karena kita diperintahkan sholatlah seperti sholatku. Iya, tapi nggak ada ininya kan. Tapi setahu saya nggak ada, Nabi itu nggak pernah bilang kalau dia, Jibril itu ngajarin sholat sekian gitu. Coba cek. Cek ya, ada ya? Ada. Kalau nggak ada, bagaimana kita bisa tahu bahwa Nabi diajarin sholat oleh malaikat Jibril? Cek, makanya kita harus agak luas wawasannya, mas. Jangan kita berasumsi sendiri. Malaikat Jibril
alaihissalam yang mengajarkan Nabi sholat. Iya. Cari hadisnya, tinggal dicari hadisnya. Hadisnya di mana gitu. Jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam mengajari Nabi sholat, subuh sekian rakaat, zuhur sekian rakaat, sholat ini sekian rakaat, Nabi tidak bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa yang ini sekian rakaat? Malaikat Jibril juga ngasih tahu, kalau ini harus sekian rakaat ya, karena ini sayangnya nggak diajarin sampai segitu. Tapi yang perlu dilakukan sama orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, Nabi sholatnya begitu, ya udah kita ikutin gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Oh, menceritakan Nabi sholat subuh sekian rakaat. Nanti ada lagi, Nabi sholat zuhur sekian rakaat. Itu ada di dalam hadis sahih, nah itu kita ikutin. Hadis-hadis yang sahih ini turun atau ke dalam dipelajari oleh sekolah-sekolah pemikiran Islam. Itu yang disebut dengan mazhab-mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Kita umat Islam tinggal mengikuti apa yang ada di dalam mazhab-mazhab itu. Kita bebas memilih mazhab yang mana untuk memudahkan kita aja gitu. Karena mereka sudah memilih nih hadis-hadis tentang fikih sholat ada di sini, hadis-hadis tentang makanan di sini, hadis-hadis tentang perang di sini. Dengan kita belajar mazhab itu, kita hanya dipermudah untuk mengikuti sunnah Rasul. Kalau misalkan tadi ya hadis, kenapa nggak hadis yang firman Tuhan itu nggak dimasukin Quran? Yang mana? Yang kayak Yang kutsi terus cara apa tata cara sholatnya. Kenapa nggak dimasukin Quran? Itu kan katanya firman. Kenapa? Ya, gini, kalau menurut saya, ini menurut pandangan saya loh ya. Saya bukan ulama. Pertama-tama saya sebutkan bahwa walahu alam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyunya kepada Nabi tapi tidak masuk ke dalam Quran atau yang kita sebut sebagai hadis qudsi. Yang tahu kenapa tidak masuk atau kenapa masuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang jelas, yang kita tahu bahwa Quran itu bukan buku teknis, Mas. Sekarang saya tanya, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 gitu. Disebutin nggak, Mas, cara pelaksanaannya gimana di undang-undang itu? Teknisnya ya. Secara teknisnya dikasih tahu nggak di dalam undang-undang? Kayaknya sih enggak ya. Enggak. Terus di mana kita tahunya? Ada pelatihannya ya. Satu, pelatihan. Menggunakan apa pelatihan itu? Dasarnya dari mana? Instruktur ya. Juklak. Tahu pernah dengar? Petunjuk pelaksanaan. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan produk hukum, undang-undang nomor sekian, pasti pemerintah juga mengeluarkan juklak, petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan undang-undang itu. Orang belajar dari juklak. Dasarnya undang-undang. Oke kan? Quran itu seperti undang-undang, Mas. Juklaknya di mana? Di hadis sahih. Itu maksudnya. Makanya ketika Nabi masih hidup, Nabi melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis. Kenapa? Takut tercampur dengan Quran. Ini pertanyaan lagi ya, aku balik lagi pertanyaan aja ya. Kan kalau menurut saya kan itu Tuhan bikin aturan, dibukukan ke Quran dan hadis, dibukukan di situ kan. Nah, kalau menurut saya kalau Tuhan bikin aturan yang semacam itu gampang dilanggarnya sama manusia. Terus? Aturan yang seperti yang sudah ditunjukkan itu di Quran. Nah, apa nggak malu Tuhan bikin aturan yang bisa dilanggar? Kenapa mesti malu? Hah? Kenapa mesti malu? Ya karena peraturan dia yang udah bener-bener harus dilaksanain, dilanggar tapi. Kalau peraturan manusia dibuat untuk diikuti sama manusia, ketika ada pelanggaran, ada hukuman. Kapan hukumannya? Ya pada saat ini, ya kan? Kalau kita melanggar hukum, kita dapat hukuman, sanksinya ya pada saat ini. Tapi kalau hukumannya Allah kan ada atau enggak? Ada, cuman bukan saat ini. Nanti, Mas, hukumannya. Kenapa harus malu kalau ada orang melanggar? Silakan melanggar. Di Quran dikasih tahu, lu melanggar, lu nggak beriman, hukuman lu nanti di sini. Udah dikasih tahu lu. Kalau dikasih hukumannya sekarang, bukan seperti aturan Tuhan lagi, jadi aturan manusia. Polisi ada aturan begini, ketika ada orang melanggar, ditilang, dihukum pada saat itu, bayar tilang misalnya.
Itu manusia. Lah Tuhan kan nggak begitu. Kalau menurut saya Tuhan itu hukumnya malah paling bagus. Terus, Hukum Tuhan itu ya limitasi batas badan kita sebenarnya. terus, Jadi misalkan nih mau pakai narkoba, pada akhirnya overdosis, bisa overdosis. Mau mabok, akhirnya tepar juga, ada overdosis. Mau misalkan mau merokok, ada batasnya, nanti bakal kena sakit apa gitu. Jadi ada batasnya sih, kayak misalkan minum kopi gitu, sakit lambung nanti. Ada batasnya. Jadi memang sudah kalau menurut saya Tuhan itu menciptakan peraturan yang nggak bisa dilanggar malahan sama manusia. terus kalau begitu ngapain manusia dikasih free will, Mas? Ya memang manusia kan free will-nya terbatas juga. Loh, terbatasnya bagaimana? Terbatas contohnya nggak bisa nggak bisa terbang seperti burung. Ya, itu gini. Kalau itu udah ngomongin kodrat, Kodrat. bukan ngomongin free will. Free will itu artinya manusia diberikan hukum, ya, atau syariat. Kita mau mengikuti atau tidak mengikuti itu kan free will kita. Kita diberi hak loh untuk mengikuti atau tidak mengikuti loh. Kita diberi pesan keselamatan tuh begini. Kita mau mengimani atau tidak kan kita dikasih free will. Kalau kita pengen terbang seperti burung itu ya namanya kita sudah menyalahi kodrat. Gitu. Harus dibedakan nih. Kalau Mas tadi bilang hukumnya Tuhan itu sebenarnya udah paling bagus, tetapi kan Tuhan maha adil. Ya, namanya kopi misalnya. Tadi saya bilang kopi. Orang minum kopi nanti bisa sakit. Berarti badan orang itu tidak bisa menerima kopi. Berarti kopi itu belum tentu haram buat orang itu, tapi kopi itu tidak thayyib buat orang itu. Tidak baik buat orang itu. Udang misalnya. Sekarang saya nggak bisa makan udang. Kenapa? Karena kolesterol. Berarti udang itu tidak thayyib atau tidak baik buat saya. Tapi kalau buat orang yang bisa makan udang, tidak kena kolesterol, apakah langsung diharamkan juga? Enggak. Ada yang diharamkan, tapi juga ada yang thayyib atau tidak thayyib buat kita. Kita sendiri yang tahu, Mas. Itu artinya apa? Artinya kita yang harus bisa mengendalikan hidup kita, mengontrol hidup kita. Kita mau hidup sehat ya udah jangan makan sesuatu yang beresiko buat kita gitu. Karena kita tahu kita punya penyakit apa misalnya. Gitu harusnya. Konsepnya sih. Tetapi Tuhan sudah memberikan perintah dan larangannya. Itu tujuannya apa? Supaya kita tahu kita hidup di dunia ini untuk apa. Supaya apa? Supaya nanti kita setelah kita meninggal, itu kita tahu jalan pulang yang benar gitu. Tapi kalau selama kita hidup sudah dikasih tahu jalan pulang yang benar seperti ini, terus kita tidak mau melakukan, ya sudah resikonya nanti, bukan sekarang. Ada nggak orang tidak beriman kaya raya? Banyak. Ya kan? Ada nggak orang beriman miskin? Banyak juga. Ini urusannya urusan iman, Mas, bukan urusan materi gitu. Materi itu hanya di dunia. Tapi setelah dunia, Mas percaya nggak ada kehidupan setelah kematian? Ini pertanyaan. Iya, pertanyaan. Untuk sekarang atau untuk saya yang dulu? Saya nanya Mas yang sekarang. Yang sekarang. Kalau yang sekarang kurang. Kurangnya di mana? Jadi kalau mati, rohnya percaya punya roh? Enggak, kurang juga. Berarti yang menghidupkan Mas Dedi ini apa? Kesadarannya apa? Kesadarannya ya fisik kita, fisik. Nah, yang menghidupkan Mas Dedi apa? Jantung. Iya, dia anggota badannya jantung ya hati. Kesadarannya Mas Dedi dari mana? Ya dari apa? Brain. Ada nggak orang gila? Banyak, ya itu brainnya terganggu. Brainnya terganggu. Terus yang menghidupkan dia apa kalau gitu? Cuma jantung? Iya, brainnya tetap jalan sih, tapi ya terganggu. Pak, Mas pernah ngeliat orang kesurupan? Lihat secara langsung tidak. Tapi tahu ada orang kesurupan? Tahu. Kenapa kira-kira itu orang kesurupan? Ya kan kalau katanya kan kerasukan makhluk halus. Iya. Percaya nggak, Mas? Tidak. Kalau tidak percaya berarti kenapa itu orang kesurupan? Ada yang pengen cari sensasi. Orangnya itu memang secara sadar pengen cari sensasi. Oh, jadi dia sadar ketika dia kesurupan? Iya. Ada yang begitu ada. Apakah semuanya orang mencari sensasi dengan kesurupan? Mungkin juga tersugesti kan. Jadi satu yang berpura-pura, yang lainnya tersugesti bisa juga. Tersugesti oleh apa? Oleh orang yang awalnya berpura-pura mungkin. Semuanya ya. begitu, semuanya.
Ya, saya sih belum pernah lihat langsung sih soalnya juga bingung sih jadi ya. Harus lihat langsung kadang-kadang. Iya sih. Jadi maksud saya gini, jangan Mas Dedi membuat penutup di kanan kiri. Kalau Mas Dedi memasang sendiri penutup, karena tidak pernah melihat langsung, Mas Dedi akhirnya membuat kesimpulan sendiri. Mas Dedi punya otak? Punya dong. Pernah lihat otaknya? Enggak dong, Nah, kan dipadam. Kan belum pernah lihat, kenapa percaya punya otak? Karena sudah banyak orang yang membuktikan kalau di bedah itu oh begini Kan orang gambarnya. itu, bukan situ. Iya, karena sudah banyak yang membuktikan sih. Enggak, kan orang yang dibedah otaknya kan orang itu. Tapi kan Mas Dedi belum pernah membuktikan sendiri punya otak. Iya enggak? Jangan dong. Nah makanya maksud saya, Mas jangan double standar. Jangan double standar. Ketika ada kejadian, bukan pada diri kita, terus kemudian orang ini juga sudah tahu, kita sudah tahu ada orang begini, jangan kita memandang itu dengan asumsi kita aja. Maksud saya jangan kita menolak keilmuan dari orang lain. Maksud saya gitu. Enggak sih, saya toleransi sih. Saya sangat Saya nggak toleransi. bicara toleransi sih. Oh enggak ya? Enggak. Gimana? Saya bicara kita, sikap kita sebagai orang jangan double standar gitu maksud saya. Oh kalau yang begini, karena saya nggak bilang ngeliat orang kesurupan, saya menganggap orang-orang kesurupan itu orang-orang yang cari sensasi. Jangan begitu. Oh iya iya. Nah, artinya orang yang kesurupan itu kita bisa buktikan bahwa dia tidak sadar pada saat itu. Karena apa? Karena ketika diajak komunikasi orang itu pun nggak tahu dan dia juga nggak sadar, nggak ingat gitu. Dia tadi kenapa gitu. Banyak yang begitu kan. Orang yang kesurupan mana mungkin dia sadar, mana dia tahu. Nah maksud saya kembali lagi nih, Mas percaya punya ruh nggak? Untuk sekarang kurang. Kurang. Ya berarti kan sama aja. Mas juga punya otak nggak? Karena Mas nggak pernah ngeliat ruh, makanya nggak percaya. Mas juga nggak pernah ngeliat otaknya sendiri, makanya kenapa Mas percaya punya otak gitu? Kalau ruh ini kan kayak gini masalahnya. Kalau ruh itu, kalau menurut saya Goib. bukan goib. Kan ruh ini seolah-olah kita nih kita ini bisa keluar dari badan fisik gitu kan, ruh ini kan. Kalau dalam Islam ya kan, ruh ini kan bisa keluar dari badan kita, nanti dibangkitkan lagi di hari akhir bersama dengan tubuh kita. Tapi kemungkinannya mustahil. Kenapa? Karena yaitu harus ada badannya juga. Kalau badannya udah menghilang, kemungkinan udah susah sih. Apakah bayangannya Mas nanti kalau kehidupan kematian seperti tubuh kita tuh tubuh seperti yang sekarang manusia sekarang? Sudah pernah ke sono balik lagi belum? Kayaknya ada hadis-hadisnya kan, kita itu bakalan muda di dalam surga itu nggak pernah tua kan, berarti kan. Tapi apakah itu yang kita bayangkan tuh seperti tubuh kita di bumi sekarang? Kan enggak dong. Tapi Kalau seperti tubuh kita berarti kita perlu ke toilet dong. ya mungkin tidak buang Sekarang air gini aja kecil deh. mungkin. Sekarang gini aja deh. Mas ingat nggak waktu di rahim ibu makan minum nggak? Ya karena belum belum lengkap ya. Iya makan minum nggak ketika masih jadi bayi di rahim ibu? Ya mungkin ya nggak inget ya. Lah iya nggak ingat kan? Tapi kan tahu kan dengan ilmu kan. Kalau kita mau pelajari kan kita harusnya tahu bahwa bayi di dalam rahim ibunya pun dikasih makan sama ibunya. Iya. Yang makan ibunya tapi bayi juga ikut makan kan. Kotorannya dibuang kemana? Ya karena masih jadi satu mungkin ya. Nah, jadi maksud saya, kita jangan berpatokan pada diri kita sekarang yang pada saat ini. Kalau ada manusia yang bisa makan di dalam rahim ibunya aja, terus itu kita tidak mau tahu, terus giliran kita melihat masa depan atau yang kehidupan setelah kematian, Mas samakan dengan kehidupan yang sekarang, tapi Mas nggak ingat pada alam rahim, itu arti kita apa? Double standar berarti kalau gitu. Mungkin ya. Begitu memang. Jatuhnya begitu. Mas nggak percaya ada ruh kenapa? Saya mau Kalau tanya. dulu percaya kalau dulu. Nah, sekarang kenapa nggak percaya? Karena nggak pernah lihat atau kenapa? Ya karena kalau badan kita rusak susah sih. Susah apanya? Badannya itu udah hilang gitu, udah hilang. Ketika roh itu keluar dari tubuh kita, ya udah tubuh itu mati. Akan habis makan cacing tanah. Iya. Ya. Tapi ketika manusia itu masih hidup,
energi apa yang membuat manusia itu hidup gitu loh. Kalau bukan roh. Tapi kan tulang belul katanya kan kalau kita hari akhir itu dibangkitkan dengan sumsum tulang belakang kita kan. Yang udah ribuan tahun kan udah hilang tulangnya semua. Itu kayaknya agak ada kesalahan itu. Itu kesalahan juga nggak? Kesalahannya karena Mas melihat dari kondisi tubuh kita sekarang. Mas berpikir itu nanti akan sama dengan tubuh kita yang sekarang gitu. Bentuknya seperti apa, sistemnya seperti apa, mekanisme seperti apa, itu nanti urusannya di alam lain, Mas. Kita sekarang lagi hidup di alam dunia, ya, dengan segala kondisi fisik kita. Kita juga diberi kesempatan untuk berpikir, untuk belajar segala ilmu pengetahuan tentang tubuh kita dan tentang alam semesta ini. Ketika kita tidak mau mempelajari, tapi kita tidak percaya dengan yang kehidupan setelah kematian, kita tidak mengaku orang beriman, ya nggak apa-apa. Tetapi ya resikonya nanti, gitu aja. Iya. Nah, makanya bukti bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Quran itu berasal dari Allah, yaitu di Quran. Nah, orang banyak yang bilang begini kan, saya tidak percaya Tuhan karena saya tidak bisa melihatnya. Banyak yang gitu kan? Enggak, saya percaya kalau Tuhan pasti saya percaya. Tuhan percaya seperti saya. apa yang Mas Dedi percaya? Nah, ini pertanyaan lagi ya. Kalau menurut saya Tuhan ini atau pencipta langit dan bumi ini nggak perlu nama. Kalau dia punya nama sama kayak manusia dong. Nggak juga. Hah? Nggak juga. Malaikat ada nama nggak? Nah, aku nggak tahu apakah Tuhan pengen ada malaikat atau enggak. Aku juga nggak tahu. Bisa juga dia pengen, misalkan dia kesepian di mana di alam dia pengen nyiptain malaikat, ya nggak apa-apa. Ya terserah dia, namanya apapun kita nggak tahu. Terus kalau menurut saya Tuhan tidak perlu nama, kita manggilnya apa? Ya nggak perlu kita panggil, memang nggak perlu. Kita nggak perlu minta. Memang kita itu memang harus melakukan semuanya sendiri karena memang sudah hukum alamnya begitu. Hukum Maksudnya alam siapa? Siapa yang menentukan hukum alam? Ya karena Tuhan nggak pernah memunculkan juga kan, memunculkan dirinya. Angin perlu nggak memunculkan dirinya? Enggak, maksudnya dalam artian aku itu kalau memang benar Tuhan ingin kita itu menyembah Dia, kan lebih mudah caranya begitu. Menurut kita, menurut situ kan. Iya. Nah, menurut Tuhan yang menciptakan kita, kan menurut sama. Sekarang, kalau Tuhan bisa muncul, kita bisa ngelihat, adil nggak buat orang yang buta? Ya kan masih ada sumber-sumber yang lain. Sumber apa? Sumber misalkan, itu hari itu dijelaskan sama orang. Oh, hari itu Tuhan datang gitu, memunculkan diri. Kan yang buta juga tetap bisa tahu. Taunya dari mana kalau udah nggak bisa ngelihat? Dari itu pengumuman bahwa ada Tuhan. Pengumuman bisa dipercaya apa enggak? Yang sebenarnya lebih gampang lagi sih kalau Tuhan mau memunculkan diri. Tinggal di dalam pikiran manusia, tinggal diisi aja sama Tuhan. Jadi ada memori dalam pikiran kita dia nggak bakal hilang bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, sekarang padahal kita nggak pernah ngelihat. Nah, di memorinya Mas ada nggak Tuhan? Ya nggak ada. Hah? Nggak ada? Ya nggak pernah lihat gitu. Apa nggak pernah muncul memori gitu loh maksudnya. Loh, tadi Mas bilang percaya Tuhan. Enggak, maksud saya kan kalau yang buta tadi kan, yang buta. Oh, kalau yang buta ini solusinya begini, berarti ada lagi solusinya. Misalkan yaitu Tuhan memunculkan dari setiap kepala kita itu, yaitu ingatan bahwa ada Tuhan begitu. Jadi nggak perlu ngeliat, harus percaya. Hah? Berarti maksudnya untuk orang buta, dia tidak harus melihat Tuhan, tapi dia harus percaya kan? Iya, karena kan udah dimunculin dari ingatannya sendiri. Itu untuk orang buta, apalagi untuk orang yang bisa melihat. Kenapa dia harus melihat untuk percaya gitu maksudnya? Berarti kan ada kondisi yang tidak sama untuk manusia nih. Sama-sama manusia nih padahal nih. Iya, nggak apa-apa kalau manusia kan memang tempat ini. Tempat apa? Tempat kurang. Tempat kurang. Kurang dan salah. Jadi Mas mau bikin aturan sendiri gitu? Enggak, bukan. Maksudnya kan tadi kan ada contoh kasus seperti itu kan. Lah iya, makanya maksud saya dengan contoh-contoh tadi seperti itu maksudnya untuk semua manusia, mau buta, mau bisa melihat, itu maksudnya.
Nanti kalau ada suatu kondisi tertentu hanya untuk orang yang bisa melihat, menjadi tidak adil buat yang tidak bisa melihat. Terus nanti mau bikin aturan lagi untuk orang buta harusnya tidak perlu melihat. Lah kalau gitu yang bisa melihat kenapa harus melihat gitu? Maksudnya sih begitu. Sekarang gini Mas percaya DNA, ada DNA. DNA. Heeh. DNA percaya. Percaya bahwa manusia ini semua punya DNA kan? Iya, DNA kan ya, DNA ya. DNA saya dengan DNA Mas Dedi sama nggak? Iya beda dong. Beda. Unik kan? Setiap manusia DNA-nya unik kan? Iya. Siapa yang mendesain DNA itu? Tuhan dong. Nah, Ya saya percaya Tuhan memang. Mau dibolak-balik kayak mana saya juga percaya Tuhan. percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Terus kalau percaya Tuhan kenapa tidak mau mengikuti kitabnya? Ya karena menurut saya yang sekarang saya kurang yakin apakah itu memang buatan Tuhan atau buatan manusia. Oke, Mas kurang yakin apakah bisa jadi karena Mas tidak mempelajari kitabnya? Saya dulu cukup sering sih mempelajari kitabnya. Mempelajari. Sering. Terus mentadaburi. Mentadaburi. Baca terjemahannya lah. Baca terjemahannya. Mentadaburi sih meresapi gitu ya. Iya lumayan lah kalau baca terjemahan itu ya lumayan lah. Oke. Tapi sekarang tidak percaya bahwa itu firman Tuhan. Sekarang ya Kurang. Ketika tadi saya sebutkan bahwa di ayat Quran ada ayat yang sudah dikonfirmasi sama sains sekarang, menurut Mas gimana? Ya karena cuman ini sih ya itu sainsnya masih Tahu nggak kekurangannya Mas apa? Ketika ada Quran, Mas tidak mempelajari secara penuh, tapi Mas juga tidak mengetahui sains zaman sekarang. Jadi Mas tidak melihat relate-nya antara sains dengan Quran. Saya bukan bicara bahwa di Quran itu nanti perintahnya tentang apa, larangannya tentang apa. Itu singkirin dulu dah. Begini. Tapi ketika ada ayat yang berbicara tentang sains, dikonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Itu yang Mas tidak lihat nih. Itu sih menurut saya. Iya mungkin kita belajar lagi mungkin ya. Berarti Mas kurang mempelajari apa hubungannya Quran ini dengan sains, apa korelasinya, membuktikan apa dengan sains, gitu Mas. Saya masuk Islam karena Quran dikonfirmasi sama sains. Saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Quran ini tidak mungkin dikarang oleh seorang manusia. Karena pada saat itu belum ada mikroskop, teleskop, sonar dan sebagainya. Belum ada alat-alat seperti sekarang. Orang zaman sekarang bisa menimbulkan hukum sains karena mereka menggunakan alat-alat yang semakin lama semakin canggih. Mikroskop, teleskop dan sebagainya. Pada zaman itu belum ada alat-alat itu. Kalau bisa mengatakan sesuatu yang sama, jaraknya 1500 tahun, berarti kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwa Quran itu tidak mungkin dikarang oleh manusia. Gitu aja sih. Ada seorang profesor, namanya Profesor Keith Elmore, ahli embriologi, menulis buku namanya judulnya The Developing Human. Buku The Developing Human itu dipakai di seluruh universitas yang belajar tentang embriologi. Ketika dia tahu bahwa di dalam Quran ada ayat-ayat yang menceritakan atau kronologi tentang embriologi, dia tidak percaya itu karangan Muhammad. Dia sebagai seorang Kristen Presbyterian bisa ngomong, nggak mungkin Quran itu karangan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad tidak punya mikroskop. Yang punya mikroskop saya. Saya bisa menulis buku The Developing Human karena saya pakai mikroskop. Yang embrio apa sih? Ayat yang mana sih? Al-Mu'minun kalau nggak salah. Kayak nggak spesifik sih. Kalau menurut saya kurang spesifik aja sih. Cuman itu aja. Kalau mau spesifik, belajarnya di universitas, Mas. Karena Quran bukan buku sains. Ya. Quran surat Iya, Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat Qiyamah, Quran surat Infitar,
banyak gitu. Maksud saya gini, ketika seorang profesor yang bukan muslim, dia berani membuat konferensi pers menyatakan bahwa Quran itu tidak mungkin karangan seorang Nabi Muhammad, tetapi berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Seorang profesor bukan muslim. Karena dia tahu bahwa ayat-ayat di dalam Quran itu sama dengan yang dia tulis. Prosesnya, kronologinya gitu. Bahkan bentuknya. Kalau dia memberitahu bahwa embriologi umur sekian minggu berbentuk seperti lintah, di Quran juga disebutkan yang sama, alaqah, yang sifatnya sesuatu yang menempel dan menghisap sesuatu. Dia menyatakan nggak mungkin Nabi Muhammad tuh ngarang itu, karena dia nggak punya mikroskop. Saya bisa menulis begini karena saya punya mikroskop gitu. Jadi maksud saya Mas, ketika Mas melihat Quran sebagai suatu kitab, tapi Mas tidak punya cara atau tidak punya media atau tidak punya sesuatu untuk melihat Quran itu sebagai karangan manusia itu bukan, ya selamanya Mas akan begini. Selamanya akan begini Mas. Nah maksud saya, dengan selama begini, kira-kira Mas sama saya lebih rugi mana gitu ketika nanti kita mati gitu aja. Ya, nggak terlalu rugi juga lah. Kan saya masih ini. Situ Masih percaya Islam. dengan Tuhan kan? Da- Iya kan? Kan tadi situ bilang situ masih percaya dengan Tuhan. Iya. Tapi situ tidak percaya dengan kitabnya. Itu maksud saya. Iya. Ketika situ tidak percaya dengan kitabnya, situ tidak menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh atau tulus gitu. Situ menjalankan perintahnya atau syariatnya hanya karena nggak enak saya kerja di Yang iya kan? ya Mosok kerja nggak sholat gitu misalnya atau nggak jumatan gitu. Mau dianggap apa nanti saya? Coba situ nggak kerja, mungkin situ nggak jumatan. Tuh. Tapi ya tadi itu sebenarnya dari awal tadi itu menarik juga sih ya. Kok Dendi nggak percaya ini ya kitab-kitab Yahudi sama Nasrani ya? Nggak percaya dalam arti apa maksudnya? Bukan ciptaan Tuhan. Bukan. Nah, sedangkan di Quran bilang itu ciptaan Tuhan. Iya, wahyu yang diturunkan. Iya. Wahyu bentuknya seperti apa? Zaman Nabi Musa udah ada buku belum? Ya tapi kan itu kan ditulisnya setelah. Ya, ditulisnya kitab. Kitab Taurat, kitab Injil. Kitab itu artinya apa Mas? Ke dalam Quran. Buku. Dalam Quran ya. Buku. Buku betul, bisa artinya wahyu yang dibukukan. Tapi kata kitab dalam Quran artinya juga bisa berupa apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Ini semua bentuknya wahyu. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel saja, bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia nggak masuk. Dan pada saat itu, gitu Mas. Jadi ketika sebuah kitab itu bisa artinya hukum, perintah, aturan, ketetapan yang diberikan kepada suatu kaum tertentu melalui nabinya. Berarti Belum tentu harus berbentuk buku, Mas. berani Nasrani sama Yahudi nggak punya kitab dong aslinya, nggak punya buku. Nah, sekarang mau disebut Yahudi dan Nasrani, yang sekarang mereka punya kitab yang disebut dengan Taurat dan Injil, itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Saya berani ngomong gitu. Saya bisa buktikan. Nah, terus yang dimaksud Quran yang mana berarti? Sudah bersama dengan nabinya. Karena awal tadi saya bilang, kitab Taurat dan kitab Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu bentuknya seperti apa? Wahyu ya malaikat Jibril ya Nah, biasanya. semua. Nabi Musa emang terima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam. Langsung dari Tuhan, Nabi Ya kan? Musa. Ada 10 perintah Allah. Nabi Isa apa menerima wahyu atau kitab dari malaikat Jibril? Tidak ya. Tidak ada ceritanya kan? Ya. Mungkin melalui malaikat Jibril kita nggak tahu karena tidak diceritakan ya. Tetapi yang jelas namanya wahyu itu kan pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi yang masuk ke dalam kolbunya dan baru disampaikan kepada umatnya. Tapi apakah saya tanya, apakah berupa buku? Harus berupa buku. Ya karena Quran buku sih ya patokan kita. Quran itu mushaf kita sebutnya, ya. Mushaf. Ya, mau disebut buku oleh orang di luar Islam pun boleh. Tapi itu buat kita adalah mushaf. Tapi mushaf itu bisa menjadi mushaf itu kan karena ingatan-ingatan orang hafiz Quran.
orang-orang yang setor ayat, ada saksinya, dan segala macam, baru diterima masuk dalam mushaf. Tapi kalau kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen, kitabnya Yahudi itu baru ada 1000 tahun setelah Nabi Musa wafat. Kitabnya Kristen baru ada hampir 400 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Bedanya di situ. Tapi kalau mushaf Quran, kapan? Berapa tahun ada setelah Nabi Muhammad SAW wafat? Nggak sampai 2 tahun, Mas. Kan ini zaman khilafah ketiga Utsman. Zaman Abu Bakar emang nggak dikodifikasi. Kan belum dibukukan tapi. Sudah. Disimpan oleh anaknya Umar bin Khattab, namanya Hafsah. Itu yang dipinjam sama khalifah yang ketiga Utsman untuk menjadi master kodifikasi yang kedua. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, nggak sampai 2 tahun kan, mushaf Quran udah jadi. Ya langsung kan iya. Iya. Pada zaman Nabi sudah ditulis belum? Sudah. Cuman belum menjadi satu mushaf gitu. Sesudah sama sahabat-sahabat, tapi masih terpencar-pencar. Menjadi mushaf ketika diusulkan oleh sahabat Umar karena banyak penghafal Quran yang tewas di perang Yamamah. Gitu. Berarti nggak sampai 2 tahun tuh udah jadi mushaf tuh. Tapi yang Yahudi 1000 tahun setelah Nabi Musa meninggal, yang Kristen 400 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Selama baca Quran atau baca hadis, orang Islam tidak akan pernah membaca Nabi Musa dan pengikutnya menulis kitab Taurat. Kita orang Islam juga tidak pernah membaca Nabi Isa dan Hawariun menulis kitab Injil. Kita orang Islam juga tidak pernah membaca di Quran, maksudnya Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, dan kami pula yang menjaganya. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya tapi kita diajarin di ngaji-ngaji mereka punya kitab sih. Kitab yang mana? Ya itu Injil, Yang mereka pegang? Taurat iya. Yang mereka pegang? Bukan, Mas. Iya maksud itu yang udah salah ini kan. Nah, kalau sudah dirubah-rubah, apakah itu yang dimaksud Taurat dalam Injil? Dalam Quran? Bukan. Nah, sudah. Karena sudah berubah. Bukti. Di Quran surat, misalnya kita bilang surat As-Saff misalnya ayat 6. Nabi Isa mengatakan bahwa nanti akan ada Rasul lagi namanya Ahmad. Di kitab orang Kristen yang sekarang ada nggak nama Ahmad? Saya udah cari, Mas, nggak ada. Berarti kalau gitu, apakah itu Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6? Bukan dong? Bukan ya. Ketika di Quran surat Al-A'raf misalnya, ayat 157. Mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Di dalam kitab Kristen yang sekarang, dan kitab orang Yahudi sekarang, ada nggak nama Muhammad gitu? Gak ada. Kalau nggak ada, berarti apakah itu kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157? Itu kan bukan. Gitu maksud saya. Iya. Sampai abad 89, Mas, orang Yahudi masih percaya bahwa yang menulis 5 kitab Musa, Kejadian, Quran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Nabi Musa katanya mereka. Tapi ketika di abad-abad pertengahan, dengan segala kemajuan teknologi, para sarjana sudah bisa membuktikan bahwa 5 kitab Musa itu tidak ditulis oleh Nabi Musa, tetapi ditulis oleh 4 kelompok sekolah pemikir. Namanya siapa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestley. 4 sumber kisah ini yang timbul ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, kira-kira di abad 6 sebelum Masehi, ini yang menyusup atau menjadi sumber kisah 5 kitab Musa ini. Makanya dalam 5 kitab Musa ini banyak kontradiksi. Itu ada diagram itu, penulisannya, kitab Taurat Yahudi itu. Iya ini dari YouTubernya. Nah, Useful Chart. Orang Yahudi yang bikin. Iya, Yahudi. Tapi dia udah nggak percaya Yahudi juga. Dia bukan Yudaisme, tapi dia juga bukan Kristen. Istrinya Kristen, tapi dia seorang PhD. Iya. Ya, sarjana berarti kan. Ini juga dari dia semua nih. Tapi kalau ketik ini sejarah, bisa dipakai sebagai referensi. Maksud saya, ketika kita mempelajari sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu, kita harus berdasarkan ilmu yang sudah diakui atau diterima oleh banyak ilmuwan gitu, Mas. Kalau hanya asumsi kita, jangan dijadikan sebagai dalil dulu. Gitu. Tapi ilmuwan banyak yang nggak percaya agama sih. Betul. Banyak. Betul. Justru orang Kristen banyak yang meninggalkan agamanya menjadi ilmuwan, nggak semua ya, Iya. tapi kebanyakan.
Kebanyakan begitu. Nah sekarang, matahari punya garis sedar nggak? Menurut ilmuwan? Punya. Punya. Menurut Quran? Punya ya. Punya. Nah, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu matahari punya garis sedar? Pertanyaan saya. Gitu aja. Ayo. Iya, yang mungkin Nabi Muhammad kan lebih simpel garis sedar kan, terbenam, terbit, mungkin begitu. Enggak. Enggak Di ya? surat Yasin jelas ada garis sedarnya. Bumi juga punya garis sedar. Dari mana Nabi Muhammad SAW dapat info kalau matahari dan bumi itu punya garis sedar? Bagaimana caranya dia mengetahui? Apakah Nabi Muhammad SAW dulu pakai teleskop? Kan enggak. Itu maksud saya. Ilmuwan zaman sekarang mengakui matahari, bumi itu semuanya punya garis sedar. Di Quran sudah dinyatakan 1500 tahun yang lalu. Apakah bisa kita mengatakan Quran karangan manusia? Nah, itu aja kan simpel, Mas. Tinggal kita cari ilmuwan siapa pada zaman Nabi Muhammad SAW yang mengatakan itu. Gitu. Kalau ada ilmuwan lain yang mengatakan bumi dan garis sedar, ketika dia hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, kita bisa menuduh Quran itu karangan manusia. Tapi kalau kita tidak bisa menemukan ilmuwan yang mengatakan hal seperti itu, berarti itu bukan karangan Nabi Muhammad, gitu aja. Tapi kan itu garis sedar kan terjemahan sekarang sih. Ya udah, bahasa Arabnya apa, tahu nggak? Gitu aja. Berarti kita harus tahu bahasa Arabnya apa, artinya dalam bahasa Arab apa. Iya. Nah, udah simple. Jadi kita nggak bisa lari gitu Mas dari itu. Emang apa bahasa Arabnya? Cari makanya. Coba di surat Yasin. Garis Badriku sedar. lobet. Lobet badriku. Gimana? Kalau kita nggak pernah meriset sendiri, kita akan seperti itu terus Mas. Ayat 40. Yasin. Ayat 40. Coba di sini wa kulung fi falaki yasbahun. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Situ kalau tahu bahasa Arab tolong koreksi kalau ini salah. Gitu aja. Kalau kita tidak punya kemampuan bahasa Arab, terus kita mempertanyakan terjemahan itu, ya kita harus bisa membuktikan bahwa itu terjemahannya salah, gitu aja. Itu yang saya tunggu dari orang yang mengkoreksi atau mengkritisi Quran. Banyak di luar sana Mas, yang mengkritisi Quran banyak, macam-macam. Tapi mereka nggak bisa membuktikan. Salahnya di situ. Seorang profesor pun kalau dia nggak bisa membuktikan, sudah. Iya. Jadi bisa membuktikan nggak Quran itu buatan manusia? Kalau mau Berarti buktiin, caranya harus begini. Ketika saya bisa memberikan Quran, ada ayat yang mengatakan misalnya contoh matahari punya garis sedar, Mas Wedi ya, siapa? Dedi. Mas Dedi harus bisa memberikan referensi atau literasi. Ada ilmuwan yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan hal yang sama dengan Quran. Baru saya percaya bahwa Quran buatan manusia. Tapi yang menulis pasti manusia pasti. Kan kalau menulis iya betul. pasti Yang menulis menulis. Quran itu sahabat Nabi Mas. Iya, iya. Sahabat-sahabat Nabi yang Iya. nulis. Ya, dipimpin oleh sahabat Nabi Said bin Sabit yang menulis. Tapi kan yang kita pentingkan kan isinya. Iya. Gitu. Buatan Nabi Muhammad SAW atau bukan? Karangan Nabi Muhammad SAW atau bukan? Gitu. Kalau Mas Dedi bisa menunjukkan ada orang lain selain Nabi Muhammad SAW yang bisa mengatakan hal yang sama dengan Quran, baru saya percaya itu Quran buatan manusia. Permintaan saya berlebihan nggak? Enggak kan? Hah? Enggak, saya juga enggak ini sih cuman Nah. Itu yang bingung ya. itu yang perlu kita pikirkan, Mas. Saya memikirkan itu sebelum saya masuk Islam. Saya berpikirnya seperti itu.
Ketika saya sudah mempelajari, oh punya Kristen banyak kontradiksi, buatan manusia. Ketika saya mempelajari kitabnya Yahudi, wah ternyata banyak kontradiksi juga, ini buatan manusia. Kitab yang lain juga begitu. Tapi ketika Quran, saya menerapkan cara yang sama, saya tidak menemukan ada orang yang mengatakan hal yang sama selain Nabi Muhammad SAW yang persis sama dalam Quran. Kalau ada, saya nggak akan masuk Islam, Mas. Iya, iya. Maksud saya itu. Maka saya penasaran kalau Mas bisa membuktikan Quran itu buatan manusia. Kalau tulisan manusia betul, yang menulis itu sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat menulis juga ketika mendengarkan Nabi melafazkan ayat Quran. Ya, ketika sahabat sudah menulis, sahabat juga melafazkan. Kalau lafaznya salah, dikoreksi sama Nabi. Iya. Ketika sudah betul, baru disimpan. Nah, makanya ketika sahabat Nabi mengkodifikasi Quran menjadi mushaf, sahabat juga menerima ayat-ayat itu masuk dalam mushaf dengan cara apa? Mendengarkan mereka melafazkan. Iya, iya. Sampai akhirnya pada zaman Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, kodifikasi itu diulang karena ada Quran-Quran yang berdialek lain, bacaannya berbeda dialek, itu yang diseragamkan. Iya, ngikutin bacaan Quraisy ya. Ya, betul. Iya, tapi ilmuwan banyak sih yang udah buktiin Al-Quran itu kayaknya udah banyak yang neliti Al-Quran. Banyak. Tadi kan saya sebut Profesor Iya. Kit Elmore, Profesor Maurice Bucaille, Profesor Frank Press. Ya, Frank Press itu baru 50 tahun yang lalu, Mas. Iya, iya. Menulis buku judulnya The Earth. Dia berani sebut gunung itu pasak. Sama dengan di Quran. Iya. Sayang, Mas, hidup cuma sekali, Mas. Iya, emang sekali. Iya, kalau percaya Tuhannya kenapa tidak percaya malaikatnya, kitabnya, nabinya, hari akhir dan qadar. Kan sekarang, nggak tahu besok kan. Mudah-mudahan besok percaya ya. Iya kan. Gitu. Kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa Nabi itu satu, dia adalah orang yang umi, tidak pandai baca tulis, kemudian dia bisa mengatakan sesuatu yang tidak mungkin diterima dari manusia, tidak mungkin dikarang oleh manusia, berarti orang ini benar-benar Nabi gitu, Mas. Contoh tadi sendi kita ada 360. Ahli ortopedi mana yang hidup sejaman dengan Nabi yang mengatakan manusia punya 360 sendi? Gitu. Kita harus bisa membedakan zaman ini ilmu pengetahuan seperti apa, zaman ini ilmu pengetahuan seperti apa. Ini yang kita harus tahu juga. Iya. Bukan berarti ilmuwan-ilmuwan itu yang sudah membuat penemuan-penemuan terus mereka harus masuk Islam. Enggak, jadi itu enggak perlu. Sekarang di Quran, Mas, disebutkan bahwa Allah SWT bisa nggak membuat semua manusia di bumi ini Muslim? Bisa, mudah. Tapi kenapa enggak? Itu buat kita. Supaya apa? Supaya kita berdakwah. Karena manusia diberikan free will. Kita bisa duduk diam begini aja, bumi kita bergerak nggak, Mas? Bergerak ya? Muter loh, ya kan? Bumi kan muter. Iya. Selain beredar di garis sadarnya, selama beredar, bumi juga muter kan? Tahu nggak kecepatan bumi ini muter berapa? Kok bisa anteng begini, nggak melayang-layang? Nggak terpental kemana-mana? Kok planet-planet nggak ada yang tabrakan gitu? Kereta apa namanya, kereta istilahnya kereta bawah tanah segala macam yang begitu rumit, nggak tabrakan, itu kan ada sistem yang mengaturnya. Lah bagaimana planet-planet yang nggak bertabrakan ini, ada nggak kira-kira yang ngatur? Itu aja, Mas. Iya. Jadi maksud saya, ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab bukan karangan manusia, berarti kita juga harus beriman kepada nabinya, beriman pada kitabnya. Betul? Betul. Alhamdulillah. Malu, Mas, pakai
nggak percaya Nabi dan Quran. Kacau ini. Kerja nggak beriman kepada rukun iman gimana? Iya ya, kenapa saya bilang ya? Lupa keceplosan saya. Saya harus tahu makanya. Lawan bicara saya harus tahu. Seperti ketika saya ketemu pendeta, Mas. Saya tanya dulu, Pak, gerejanya gereja apa? Begitu udah sebutin gerejanya apa, saya tahu akidahnya apa, gitu, Mas. Iya, iya. Jangan sampai nanti saya ngomong sesuatu, oh saya nggak percaya itu. Nah kan malu saya. Gitu. Karena Kristen pun akidahnya beda-beda. Iya, iya. Ada Kristen yang tidak menyembah Yesus. Ada Kristen yang tidak percaya Trinitas, gitu. Iya. Makanya saya harus tahu lawan bicara saya ini orang yang akidahnya seperti apa. Jadi sekarang Mas Edi belum bisa membuktikan bahwa Quran buatan manusia ya. Ya, gimana cara membuktikannya kan udah Iya, terjadi iya, lama. Iya kan nggak bisa kan? Udah terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Iya, karena saya tadi juga membuktikan bahwa Quran tidak mungkin karangan Nabi Muhammad kan. Kecuali Mas bisa menghadirkan literasi yang sahih, ada orang manusia selain Nabi Muhammad SAW yang sudah menemukan hal itu. Nah, itu baru saya bisa percaya. Kalau tidak ada, saya masih tetap dengan kesimpulan saya, Quran bukan karangan manusia. Tapi ada peneliti yang bilang sih, Apa? iya, ya itu Quran buatan manusia itu ada peneliti yang Ya bilang. monggo, kita kasih pertanyaan seperti tadi saya tanya. Gitu ya. Aja. Iya. Itu aja, Mas. Iya, iya. Makanya untuk menjadi muslim, untuk percaya kepada Quran, kita jangan hanya jangan hanya beriman aja, imani saja seperti orang Kristen. Kita disuruh mikir. Di Quran itu suruh mikir, Mas. Banyak ayatnya, ratusan ayat, kira-kira 300 ayat. Allah SWT nyuruh kita mikir. Kalau Allah nyuruh kita mikir, boleh nggak saya katakan bahwa di dalam Quran, on itu haram? Nggak ada sih. Memang nggak ada, tapi saya mengatakan, boleh nggak saya bilang, kalau di dalam Quran tuh nggak boleh on gitu maksudnya. On itu haram, karena di dalam Quran perintahnya kita suruh mikir gitu, Mas. Kalau on kan nggak mikir. Kan berpikir juga bisa salah tapi. Loh iya, tapi kan banyak yang diperintahkan kepada kita suruh menggunakan akal pikiran kita untuk memikirkan apa yang ada di dalam Quran. Kita juga disuruh mikir dengan fenomena alam seperti ini yang sudah diciptakan oleh Allah, kenapa kita nggak beriman gitu. Banyak yang begitu, Mas. Ayat-ayat yang seperti itu. Iya. Walai tapakaru, kenapa lu nggak mikir? Gitu. Ya ini belum mikir, Pak. Saya berpikir dari tadi. Nah, tapi Mas mikirnya tidak menggunakan juga ilmu pengetahuan. Mas hanya berpikirnya, oh, kedua langit tadi disatukan kemudian kami pisahkan, itu kan masih umum banget gitu lah. Tapi Mas nggak berpikir Big Bang itu bagaimana? Gitu. Kalau oh iya ya kok sama, ada konsep yang sama gitu loh, Mas. Iya, iya. Cukup? Iya, cukup. Kalau memang Mas nanti akhirnya beriman kepada rukun iman Islam, saya menyarankan Mas bersyahadat ulang. Kan tiap surat syahadat udah. Ya, tapi kalau nggak beriman pada rukun iman gimana? Sia-sia nggak sholatnya? Maksud saya itu. Oh iya, iya. Maksud saya itu. Iya, iya. Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Udah. Ya, terima kasih banyak Mas Dedi ya sudah datang ke sini. Iya. Mudah-mudahan pembicaraan kita nggak sia-sia nih. Ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan nggak sia-sia. Alhamdulillah.